Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni dengan NIM 19542110017. Program Studi Agroteknologi Semester 5. Adapun tujuan pembuatan video ini demi memenuhi tugas besar mata kuliah konservasi tanah dan air dengan tema upaya konservasi tanah dan air dengan agroforestry di Subang. Baiklah, kita melangkah ke materi. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Daerah Subang, bagian selatan, memiliki sumber daya alam yang sangat potensial dan diusahakan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi terkadang mengabaikan faktor lingkungan. Salah satu contohnya adalah deforestasi yang menyebabkan lahan kritis. Masalah ini bertambah berat dengan meningkatnya luas areal hutan yang dikonversikan menjadi lahan usaha lain. Eksploitasi lahan yang berlebihan adalah perluasan lahan perkebunan yang menggeser luas hutan konservasi. Berdasarkan data tutupan lahan tahun 1999 sampai 2009, luas lahan hutan berkurang 6,05%, sedangkan luas lahan perkebunan bertambah 22,79%. Alih fungsi lahan, hutan menjadi lahan perkebunan akan menimbulkan banyak masalah seperti penurunan kesuburan tanah, erosi, kepunahan flora dan fauna, banjir, kekeringan, dan bahkan perubahan iklim lokal. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya konservasi dengan penekanan pada pemulihan kualitas lingkungan, terutama konservasi tanah dan air. Namun, tetap memperhatikan kemajuan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Salah satu metode yang dapat diterapkan di daerah Subang bagian selatan adalah metode agroforestry. Agroforestry dalam konservasi tanah dan air dengan menerapkan perpaduan pola tanam dan kolaborasi berbagai macam kegiatan ekonomi yang mengarah pada perbaikan kondisi lingkungan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan yang saya dapatkan dari materi ini yang pertama adalah curah hujan. Sebagai langkah awal adalah menghitung curah hujan, rata-rata bulanan dan tahunan setiap stasiun dengan metode perhitungan aritmatik. Data curah hujan yang diperoleh dari masing-masing stasiun penakar curah hujan yang telah dihitung dengan metode aritmatik kemudian dilakukan analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode kurva massa. Berdasarkan data curah hujan tahun 1999 sampai 2009, terlihat bahwa kondisi curah hujan di Subang Selatan relatif tinggi. Nilai curah hujan bulanan rata-rata 280 mm per bulan dan curah hujan tahunan rata-rata 2.129 mm per tahun. Nilai curah hujan tahunan di Subang bagian selatan besar 2.000 mm berpeluang besar menimbulkan erosi.
apalagi di wilayah pegunungan yang lahannya didominasi oleh berbagai jenis tanah. Tingginya curah hujan sangat potensial memicu terjadinya banjir dan longsor apabila kondisi tutupan lahan tidak kuat menahan beban tanah. Yang kedua adalah topografi. Pada daerah penelitian, satuan geomorfologi dibagi menjadi 5 satuan morfologi, di mana pembagian ini dibagi berdasarkan kemiringan lerengnya. Satuan lereng sangat curam dengan kemiringan lereng lebih besar dari 25%. Satuan lereng curam dengan kemiringan lereng antara 15-25%. Satuan lereng agak curam dengan kemiringan lereng 8-15%. Satuan lereng datar sampai miring dengan kemiringan di bawah 3-8%. Dan satuan lereng datar dengan kemiringan di bawah 0-3%. Topografi di daerah Subang Selatan sangat beragam, dimulai dari kemiringan lereng landai 3-8%, sampai kemiringan lereng sangat curam, besar 25%. Secara genetis, satuan morfologi ini dibentuk oleh satuan batuan yang mempunyai sifat kekerasan yang tinggi. Proses yang berlangsung adalah denudasional, erosi insentif, dan gerakan tanah. Selanjutnya, bagian ketiga adalah jenis tanah. Sebagian besar jenis tanah yang terdapat di Subang Selatan adalah berjenis asosiasi andisol dan entisol. Karakteristik tanah entisol mempunyai konsistensi lepas tingkat agregasi rendah, peka terhadap erosi, dan kandungan hara tersedia rendah. Sedangkan karakteristik tanah andisol mempunyai unsur hara yang cukup tinggi yang merupakan hasil pelapukan dan rombakan dari abu vulkanik. Tanah ini sangat subur, sehingga tanah jenis ini baik untuk ditanami. Jenis tanah pada daerah Subang Selatan adalah dari ordo andisol dan entisol, yang biasanya ditemui pada ketinggian lebih 1000 meter di atas permukaan laut, serta septisol 700-1000 meter di atas permukaan laut. Sifat-sifat fisik tanah cukup baik, yaitu struktur tanah umumnya remah atau lepas dengan kedalaman tanah solum dalam, mempunyai aerasi baik dan porositas tinggi. Namun, karena lahan-lahan tersebut terletak pada topografi yang berlereng, dengan curah hujan tinggi serta budidaya yang intensif, maka kepekaan tanahnya terhadap erosi sangat tinggi. Dan yang terakhir adalah tutupan lahan. Dari peta penggunaan lahan peta RBI tahun 2004 dan hasil interpretasi visual citra ALOS tahun 2009, variasi penggunaan lahan di Subang Selatan sangat beragam, mulai dari kawasan konservasi, hutan, kawasan budidaya, seperti kebun sawah ladang, serta kawasan sosial atau pemukiman. Selama kurun waktu 10 tahun, dari 1999 sampai 2009, terjadi perubahan tutupan lahan signifikan dari kawasan konservasi menjadi kawasan budidaya. Berdasarkan data tutupan lahan tahun 1999 sampai 2009, perubahan luas lahan sangat menonjol pada kawasan konservasi atau hutan menjadi kawasan budidaya atau kebun. Luas lahan hutan berkurang 6,05%, sedangkan luas lahan perkebunan bertambah 22,79%. Ada mengenai peran agroforestry dalam konservasi air dan tanah. Pola agroforestry
merupakan suatu sistem pola tanam yang memadukan berbagai jenis pohon dengan tanaman semusim. Pola ini telah diterapkan oleh petani di berbagai daerah dengan berbagai iklim, jenis tanah, dan jenis tanaman yang bervariasi, sehingga bisa menghasilkan produk yang bernilai ekonomi tinggi. Dengan mengoptimalkan dan meningkatkan produktivitas lahan di samping dapat mempertahankan aspek ekologi, menurut Pambudi 2008. Untuk menunjang keberhasilan program rehabilitasi suatu kawasan, salah satunya melalui budidaya agroforestry yang melibatkan masyarakat setempat. Dengan sistem budidaya agroforestry ini selain mengurangi lahan kritis, juga menambah pendapatan masyarakat. Jadi, peran agroforestry dalam mengatasi kekritisan lahan yaitu pertama, meningkatkan peresapan air tanah. Yang kedua, mengurangi aliran permukaan. Yang ketiga, mencegah banjir di hilir. Keempat, mengurangi laju evapotranspirasi. Yang kelima, meningkatkan unsur hara dan memperbaiki struktur tanah. Yang keenam, menjaga base flow di musim kemarau. Yang ketujuh, perlindungan terhadap ekologi daerah hulu. Yang kedelapan, mengurangi suhu permukaan tanah. Dan yang terakhir adalah mengurangi erosi tanah. Jadi, kesimpulan dari materi saya yaitu berdasarkan analisis iklim, topografi, jenis tanah, dan tutupan lahan, maka sistem agroforestry yang cocok diterapkan di wilayah penelitian adalah pertama, budidaya tanaman menetap pada sebidang lahan. Yang kedua, untuk memperbaiki sistem hidrologi, maka pemilihan tanaman budidaya harus memiliki karakteristik tumbuh yang kuat terhadap kondisi tanah, topografi, dan curah hujan yang tinggi, memiliki jenis perakaran yang kuat sehingga bisa mencegah longsor dan lahan kritis. Yang ketiga, mengkombinasikan tanaman semusim dan tahunan secara berdampingan atau berurutan, tanpa atau dengan pemeliharaan ternak. Dan yang terakhir, menerapkan teknik konservasi yang sesuai dengan kebudayaan petani setempat. Penerapan dan pengelolaan agroforestry dapat mengatasi alih fungsi lahan sekaligus masalah ketersediaan pangan. Dengan penerapan agroforestry mampu mengembalikan fungsi konservasi tanah dan air sebagai sistem penyangga, sehingga dapat mengatasi permasalahan penurunan kualitas lahan dan peningkatan perekonomian masyarakat. Konservasi lahan merupakan upaya mempertahankan keaslian serta kelestarian lahan, serta untuk mendapatkan keberlanjutan produksi lahan dengan menjaga laju kehilangan tanah tetap di bawah ambang batas. Ya, sekian dari materi saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.